Bab 1511, merebut esensi api iblis. Suos! Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Tubuh api teratai iblis pemurni dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Nyala api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Tangisan menyedihkan yang berisi kemarahan besar bergema di langit. Bang bang bang! Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai iblis pemurni merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitarnya naik. Magma di bawah menggelegak karena banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandakan akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api teratai iblis pemurni ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Kepala Aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Segel tangan kepala Aula Jiwa berubah setelah raungan ini terdengar. Dia menggerakkan dou qi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan dou qi-nya. Mereka mengatupkan gigi mereka dan dengan cepat menuangkan semua dou qi ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak dou qi. Pilar cahaya hitam gelap menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku? Kamu pikir kamu siapa? Raungan marah bergema dari nyala api yang sangat besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menabrak pilar cahaya hitam gelap. Guru! Pembalasan gila dari api teratai iblis pemurni menyebabkan kepala kelompok Aula Jiwa menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah pada saat ini. Pertempuran dengan api teratai iblis pemurni ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula Jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajahnya yang semula biasa saja. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Guru! Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala Aula Jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga meludahkan seteguk darah esensi ke pilar cahaya. Ci. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar api teratai iblis pemurnian mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan marah, ia tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi iblis penyegel Tian Luo, segel! Kepala Aula Jiwa bersukacita saat melihat tubuh api yang menyusut. Segel tangannya buru-buru berubah sebelum dia akhirnya mengeluarkan teriakan keras. Pilar cahaya hitam yang membentang antara langit dan bumi mulai menyusut setelah tangisan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Kesuksesan! Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat nyala api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 Dousheng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai iblis pemurni. Mata Xiao yang terfokus pada pilar cahaya hitam.
Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala aula jiwa. Pada saat ini, semua orang dalam kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan api teratai iblis pemurnian sebelumnya telah membuat mereka kelelahan. Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai iblis pemurnian disegel. Haha, kerjasama ini benar-benar menyenangkan. Api teratai iblis pemurni akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa dataran tengah telah dihindari. Terima kasih banyak. Kepala aula jiwa sedikit pulih sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Zian. Orang lain hati yang tegang menjadi rileks setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja santai ketika senyum aneh melintas di wajah kepala aula jiwa. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun saya akan mengingat kebaikan semua orang. Bajingan, dia memang bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah bergema di udara. HMPH, bagaimana bisa semudah ini merebut api iblis? Tangisan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada puluhan kaki dari kepala aula jiwa. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah yang dituju berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Zian yang telah campur tangan. Zian berpengalaman dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mendistorsi ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyerang Zian saat ini. Sebagai gantinya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula, "Mengapa kalian berdua tidak menyambar api iblis? Menyerang!" Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tapi itu tidak melebihi harapan Xiao Yan. Dia telah menyadari bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin terjadi. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiao Yan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiao Yan muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. "Kamu mencari kematian!" Tangan Xiao Yan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula yang telah mengamati situasi. Hati Xiao Yan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke langit, jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat merebutnya. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas berapi-api mendarat di pilar cahaya hitam yang menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Suos. Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas yang berapi-api. Dalam sekejap, suara angin yang deras muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan kelincahan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, aku telah mendapatkan esensi api iblis. Ban Sheng tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak yang tajam menghantam tubuhnya dengan kejam.
Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan tajam yang menyedihkan menggantikan tawa di langit. Xiaoyan merajut alisnya saat melihat adegan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Ziyan dan Gunanhai. "Cepat, pulihkan luka dalammu!" Xiaoyan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat dari kelas Dosheng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan intervensi bahkan sampai sekarang. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Ziyan dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera memakannya dan memulihkan dou qi mereka. Tentu saja, mereka masih perlu mewaspadai lingkungan mereka untuk menghindari serangan pendahuluan oleh orang lain. Xiaoyan menoleh untuk melihat wilayah yang kacau. Sebuah cahaya melintas di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Dosheng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiaoyan bisa bertindak lagi. Jelas, wakil kepala membidiknya. "Hentikan dia!" Xiaoyan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan budak api yang telah dia taklukkan untuk sementara, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama-sama dari sekitar budak api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala aula Dosheng bintang 3 yang maju. "Suos!" Xiaoyan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya itu tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya menjadi dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pemuda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi sedingin es saat melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang mampu merebut sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiaoyan dan berbicara dengan senyum lebar. Xiaoyan meringkuk mulutnya setelah mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke atas dalam proses. "Akan ada seseorang mulai sekarang." Bab 1512, bentrokan yang mengguncang. Nyala api yang kuat menyebar di telapak tangan Xiaoyan saat terlempar ke depan. Itu tanpa basa-basi menghantam wajah Hun Feng. "Hanya denganmu." Senyum sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiaoyan dan sudut mulutnya melebar. "Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, itu tidak layak disebutkan di depanku." Hun Feng meletakkan kedua telapak tangannya saat dia dengan dingin tertawa. Telapak tangan kanannya tiba-tiba diayunkan ke depan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, telapak tangan kanannya membuat kontak kuat dengan telapak tangan Xiaoyan. Bang! Riak energi yang kuat tersapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Itu dengan paksa mendorong kembali 2 ban sheng yang berdekatan karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Api surgawi yang digabungkan ini adalah apa yang sangat kamu banggakan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa sinis dan dingin. Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini memang sedikit aneh. Melahap ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar saat dia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit.
Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi tegas. Dou Qi di tubuhnya dengan gila melonjak seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke arah Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala aula jiwa di mata Xiaoyan. Tsunami pemecah api. Keterampilan segel dewa. Penggabungan 4 segel. Bang-bang, membelah angin tiger mengompal. Kekuatan runtuh hitam. Hun Feng tidak merasakan ketakutan sedikit pun saat serangan tajam ini meletus dari Xiaoyan saat ini. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah melepaskan Dou Qi di dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiaoyan dan Hun Feng yang terus terjerat dalam lautan api ini. Xiaoyan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tapi Hun Feng tidak dirugikan. Lautan api yang menakutkan itu tidak menghalanginya. Xiaoyan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara. Kepala aula jiwa memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng hanyalah Dou Sheng bintang 2 yang maju, kekuatan bertarungnya mirip dengan Dou Sheng bintang 3. Selain itu, keterampilan Dou yang dia latih adalah semua keterampilan Dou teratas dari klan Hun, secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan Dou Sheng bintang 2 awalnya. Beri saya sedikit waktu lagi dan saya akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu. Mata kepala aula jiwa dengan cepat berkedip. Akhirnya, dia melihat ke langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam mengambang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hunku pasti akan mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Kepala aula jiwa mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya. Jari musim semi kuning. Palm musim semi kuning. Xiaoyan yang tampak kuburan melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari energi besar dan telapak tangan menembus udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan sia-sia. Namun, Hun Feng dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Xiaoyan. Dia menekankan jarinya ke ruang kosong saat 2 sinar cahaya ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. 2 sinar cahaya lemah hanya mengikis Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm dalam sekejap. Apakah itu sudah dimakan? Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan tertelan jika dia tidak hati-hati. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam murni itu telah mendapatkan cahaya ungu hitam di dalamnya. Sebuah simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga dari kelas Dou Sheng. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa yang melekat di alisnya dengan tenang melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar rohani.
Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual ini di samping Xiaoyan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan adalah satu-satunya aspek di mana dia merasa rendah diri. Sepertinya tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna milik Xiaoyan. Bahkan jenius inti dari klan Hun tidak terkecuali. Teknik mengusir api 5 cincin. Xiaoyan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Cluster of Heavenly Flames melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Avatar spiritual Xiaoyan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius sementara tubuh sebenarnya Xiaoyan melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Xiaoyan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Musim semi kuning kemarahan ilahi. Selain itu, ini adalah kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Xiaoyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Piring api 5 warna yang sangat besar perlahan-lahan berputar saat energi liar dan keras berkumpul di dalamnya. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah Hun Feng ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan. Douqi ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Douqi bangkit dan bibit api sepertinya tiba-tiba melintas. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran dunia ini. Mereka takut terlibat dalam penyerangan itu. Piring pengusir api 5 cincin. Ekspresi Xiao yang sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Sebuah piring api besar beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri retak 1 inci pada suatu waktu saat ia melakukan perjalanan. Bahkan wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawah secara paksa terbelah hingga terbentuk selokan selebar 10.000 kaki. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya saat pelat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba bergegas ke depan. MU. Cermin menelan surga. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi lebih padat ketika dia merasakan serangan yang mengerikan ini. Seteguk cahaya ungu hitam diludahkan dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya seperti cermin ungu hitam yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar dilahap dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana. Tidak ada percikan energi yang cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya erosi sesaat yang kejam yang ada. Nyala api pada pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam. Tetapi fluktuasi energi yang sangat intens terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang pelat api. Itu dengan kejam menabrak tirai cahaya dalam gelombang. HMPH. Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka serangan Xiaoyan menjadi sekuat ini. Saat serangan energi liar dan keras ini turun, kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Hancurkan aku! Xiaoyan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di Sky Devouring Mirror dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia bergabung dengan avatar spiritualnya. Sosok ilusi besar, yang hampir menghilang, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang menggetarkan jiwa. MU! Serangan spiritual tiba dalam sekejap mata. Ekspres Hun Feng Ion menjadi jauh lebih buruk saat ini. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas kembali.
Pada saat yang sama, cermin pemakan langit hancur. Haha, terima kasih telah mengizinkanku untuk menang. Xiao Yan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng kembali. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Pemurnian api teratai iblis, kamu milikku. Bab 1513, Intervensi Xiao Chen. Xiao Yan mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata saat dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini tampak seperti ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Api teratai iblis pemurni ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar tidak berbeda dari manusia biasa. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api teratai iblis pemurni yang disegel di pilar cahaya. Dia akan dengan cepat berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sesosok muncul dari ruang ini. Tangannya yang besar terulur dan semua jalan mundur Xiao Yan disegel. Api teratai iblis pemurni bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar tangisan keras ini muncul di samping telinganya. Kepala aula jiwa. Orang ini telah pulih dengan sangat cepat. Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa terkejut. Dia bisa melihat kepala Hall of Souls menerkam seperti elang besar. Douki hitam pekat diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Dari kelihatannya, dia berniat memberikan serangan fatal. Kecepatan kepala Hall of Souls secepat kilat. Menambah keheningan ruang di sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat menghindar saat ini. Tidak ada api iblis, tetapi ada teratai api. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tidak panik pada saat kritis ini. Bertahun-tahun pelatihan telah memungkinkan dia untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk kehilangan dirinya karena panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya ditarik ke belakang sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Teratai api 5 warna adalah teratai api pemusnahan yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiao Yan tidak meremehkan lawan sekuat kepala aula jiwa. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiao Yan telah melonjak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi dengan sempurna dalam waktu sesingkat itu. Setelah teratai api terbentuk, ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di depan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat tenang. Sosok cepat kilat dari kepala Hall of Soul secara bertahap menjadi jelas di matanya. Aku akan memberikannya padamu. Kepala aula jiwa begitu cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meletus dalam sekejap dan teratai api pemusnahan di tangannya terlempar ke depan kepala aula. Meledak! Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia membuang teratai api. Dia tidak menarik kembali. Sebagai gantinya, dia meledakkan teratai api pemusnahan. Kecepatan kepala Hall of Souls terlalu cepat. Selama kepala aula jiwa diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari area di mana lotus api adalah yang terkuat. Gila! Tindakan Xiao Yan mempertaruhkan semuanya menyebabkan kepala aula jiwa mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan beberapa tanda kelesuan karena tiba-tiba melesat kembali. Namun, lotus api meledak saat dia, bang! Suara mengejutkan yang keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat saat bergema di langit yang jauh. Langit tampaknya telah tenggelam ke dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan.
Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara yang lain meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tercengang menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai api yang besar dan sombong ini. Orang ini? Ekspresi Hun Feng sedikit muram saat dia menatap badai api ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat menerima serangan yang begitu mengerikan. Apakah akan terjadi sesuatu pada kepala aula? Wakil kepala aula dari aula jiwa melintas dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat, tetapi kekuatan sebenarnya Xiao Yan terlalu lemah. Tidak akan mudah untuk membunuh kepala aula. Hun Feng menjawab dengan samar. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan merebut api teratai iblis pemurni begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil kepala Hall of Souls mengangguk. Matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai api besar mengamuk selama 10 menit sebelum berangsur-angsur menyebar. Lubang besar yang tampaknya tak berdasar setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Ruang yang agak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok muncul. Salah satunya adalah Xiao Yan yang agak pucat sementara yang lain adalah Ziyan. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika kamu akhirnya terjebak di dalamnya, kamu juga akan dihancurkan oleh teratai api. Ziyan membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat dia memelototi Xiao Yan dan dengan marah menegurnya. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sosok manusia yang melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang belum mati, ya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Tidak heran kamu adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Soulsku berulang kali gagal. Anda memang layak untuk dilihat dengan cara yang lebih baik. Sosok manusia perlahan keluar dari asap dan memperlihatkan wajah pucat. Sosok itu secara mengejutkan adalah kepala aula jiwa. Dia telah berhasil selamat dari teratai api pemusnahan, tetapi dari sedikit darah di sudut mulutnya, dia tidak dalam kondisi yang baik setelah menderita serangan lotus api seperti itu. Suos. Ekspresi kelompok Sun Er berubah ketika mereka melihat bahwa kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiao Yan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula dalam prosesnya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kamu telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja sama sebelumnya? Jika itu benar-benar terjadi, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Kepala Hall of Souls melirik kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya berhenti pada Ziyan dan Gunanhai. Dia memberikan senyum aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Setelah pembentukan segel tangan ini, aura kepala aula tiba-tiba melonjak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik ditambah pendek, dia telah menembus penghalang bintang keempat tingkat lanjut dari kelas Dou Sheng dan samar-samar mencapai bintang kelima awal dari kelas Dou Sheng. Dou Sheng bintang 5. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini menyembunyikan kekuatannya. Kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima dari kelas Dou Sheng? Sepertinya Anda telah memperlakukan perjanjian antara klan kuno sebagai apa-apa. Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanyalah Dou Sheng bintang 4 yang maju, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Ziyan. Namun, jika pihak lain adalah Dou Sheng bintang 5, keduanya akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Haha,
Untungnya aku baru saja mengambil setengah langkah ke bintang kelima dari kelas Dousheng. Sejujurnya, saya bukan Dousheng bintang 5. Oleh karena itu, perjanjian belum dilanggar. Kepala Aula Jiwa tersenyum tipis. Setelah itu, dia melangkah melalui ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia perlahan berjalan menuju kelompok Xiaoyan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu, mata Ziyan sedikit dingin. Dia mengambil langkah maju dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang dengan liar menembak ke arah kepala Aula Jiwa. Pecah, namun kepala Aula Jiwa perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan serangan Ziyan. Dia menekan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar itu meledak ketika berada 100 kaki di depannya. HMPH! Ziyan dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Semua orang tanpa sadar merasakan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Ziyan menderita cedera serius hanya dengan satu serangan. Kesenjangan antara Dousheng bintang 5 dan Dousheng bintang 4 yang maju selebar ini. Jika ini terjadi lebih awal, kepala Aula Jiwa tidak akan bisa mengalahkan Ziyan dengan mudah. Baik Ziyan dan saya kelelahan. Tampaknya orang ini dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika Ziyan dan aku bekerja sama, kita tetap tidak akan cocok untuknya. Gu Nanhai menyatakan dengan suara yang dalam. Meskipun naga Fate kuno sangat kuat, mencoba untuk menantang seseorang dengan level tinggi itu sulit, serahkan esensi api iblis. Kepala ini akan mengizinkan kalian semua pergi dengan damai karena kerjasama kita sebelumnya. Ketua Hall of Souls meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil kepala aula bergegas di belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Vena muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan menggunakan teratai api pemusnahan tidak melukainya secara serius, tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik seperti rubah. Namun, kepala suku ini tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kepala Aula Jiwa hanya tertawa sementara mata Xiaoyan berkedip. Dia tiba-tiba melangkah melalui udara kosong saat tubuhnya terpeleset oleh beberapa orang dengan cara seperti hantu. Dia muncul di depan Xiaoyan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Anak muda, mati! Kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi sebelum tangan kepala aula hanya berjarak 1 inci dari bagian atas kepala Xiaoyan. Bagaimana keturunanku bisa terbunuh hanya karena kamu berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan tepat saat kepala aula jiwa hendak meraih Xiaoyan. Sebuah jari dijentikan dan tangan kepala aula dikirim terbang. Pada saat yang sama, suara yang agak serak perlahan bergema di seluruh area.